Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Ardiansah, NIM 18104009 dari kelas SE02A. Di sini saya bakal menjawab soal nomor 1 yang udah dibagi dua dengan teman saya. Jadi di sini saya bakal menjelaskan setengahnya doang, soalnya udah dibagi dua. Di sini saya bakal di sini soalnya ada FLSM. Diketahui sebuah network 180.x.y titik 0.23 dan dibagi menjadi 4 subnet. Dan kita harus menentukan semua ini, dan yang dimana x-nya adalah nomor kelompok dan y-nya adalah nomor kelas Jarkomnya. Di sini saya kelompok 3 dan nomor kelasnya itu 1 SE020A. Dan di sini IP address-nya jadi 180.3.1.0 dengan prefix 23, yaitu kelas B ini kelas B. Terus kita bakal mencari jumlah subnetnya. Jumlah subnet itu berhubung ini menjadi 4 subnet, maka kita harus mencari dengan cara dua pangkat prefix sekarang kurangi prefix default class, di mana prefix default classnya adalah 16. Soalnya ini adalah kelas B, jadi sini ada 16. Terus gimana caranya supaya hasilnya jadi 4? Jadi kita harus menentukan prefix sekarangnya dengan mengisi 18, karena 18 kurangi 16 adalah 2, maka 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi sudah ketemu jumlah subnetnya dengan prefixnya 18. Oke, dan di sini saya bakal melanjutkan dari teman saya. Di sini kita menyebutnya pakai gedung ketiga di sini. Jadi subnet yang ketiga. Di sini networknya diambil dari broadcast gedung kedua, yaitu 180.3.18.0 dengan prefix 18 dan subnet maxnya 255.255.192.0. Dan ya, kita langsung mencari wildcard, di mana wildcard itu dicari dengan cara 255.255.255.255 dikurangi netmax, yang dimana netmaxnya adalah 255.255.192.0 dan hasilnya 0.0.23.255. Ini adalah wildcardnya. Dan di sini broadcast dicari dengan cara wildcard ditambah network. Ini dia wildcardnya tadi yang kita udah cari, dan networknya di sini kita ini 180.3.180 dan tinggal dijumlahin doang, jadi hasilnya 180.3.191.255. Ini adalah broadcast yang ini. Nah, kita tinggal mencari host awal dan host akhir, dimana host awal itu network ditambah 1, yang hasilnya adalah 180.3.128.1. Ini network, ini host awalnya, dan host akhirnya adalah broadcast dikurangi 1 dengan hasil 180.3.191.254. Ini dia. Dan untuk range hostnya di sini bakal ambil dari sini host awal dan host akhirnya, yaitu 180.3.128.1 sampai dengan 180.3.191.254 adalah range host. Dan ya, kita tinggal lanjut yang kedua. Di sini ada gedung keempat, kita menyebutnya pakai gedung dengan networknya yang diambil dari broadcast gedung ketiga, yang dimana networknya adalah 180.3.192.0 dengan prefix seperti sebelumnya 18 dan subnet mask yang seperti sebelumnya 255.255.192.0. dan wildcardnya caranya sama, 255 dikurangi netmax. Ini dia. Dan udah ketemu di sini wildcardnya 0.0.63.255. dan broadcast seperti yang sebelumnya, wildcard ditambah network dengan hasil 180.3.255.255 dan host awal network ditambah 1 dengan hasil 180.3.191.192.1. Ini hasil dari host awal, dan host akhirnya yaitu broadcast dikurangi 1 dengan hasil 180.3.255.254 dengan range host dari 180.3.192.1 sampai dengan 180.3.255.254. Oke, sekian dari saya. Mungkin jika ada kesalahan mohon maafkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamalianudi Pradana, NIM 18104010 akan menjelaskan tentang soal dalam kuis. Sebelumnya dalam soal kuis ini telah kami
bagi-bagi sesuai dengan takarnya masing-masing. Nah, untuk saya itu ditempatkan atau dibagikan untuk menjelaskan jumlah host, blok subnet, dan perhitungan seperti yang di soal untuk gedung 1 dan gedung 2. Nah, pertama saya harus jelaskan jumlah hostnya. Cara mencari jumlah host itu adalah dengan 2 pangkat Y min 2. Y di sini itu artinya prefix maksimal yaitu 32 dikurangi dengan prefix yang sekarang. Prefix yang sekarang itu setelah kita cari dengan teman-teman saya tadi, itu hasilnya adalah 18. Nah, maka 32 itu dikurangi dengan 18 menjadi 14. Maka di situ dituliskan 2 pangkat 14 dikurangi min 2. Yang hasilnya adalah 16.384. Kemudian untuk mencari blok subnet kita harus mengurangi 256 ini dikurangkan dengan oktet terakhir dari netmax. Karena tadi prefixnya adalah 18, kemudian dari 18 itu kita ubah menjadi kita binarkan dalam untuk menjadi netmax. Artinya di situ ada 1 8 kali, 1 8 kali, kemudian 1 1 0 0 0 0 0 0. Nah, karena oktet terakhir dari netmax-nya itu adalah 1 1 0 0 0 0 0 0, maka ketika ini harus didesimalkan dulu untuk bisa dikurangkan dengan 256 ini. Setelah didesimalkan hasilnya adalah 192. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 64. Nah, karena tadi kita ada 4 subnet, jadi di sini dituliskan 4. Dimulai dengan 0, kemudian kelipatan 64. Seterusnya seperti itu. 0, 64, kemudian ditambahkan 64 lagi menjadi 128, ditambahkan 64 menjadi 192. Itu untuk inilah network ID-nya. Kemudian saya akan jelaskan yang diinginkan soal untuk gedung 1. Networknya adalah 180.3.0.0, sedangkan prefixnya adalah 18. Subnet max-nya itu berasal dari prefix yang dijabarkan dalam biner, kemudian didesimalkan. Hasilnya adalah 255.255.192.0. Ini untuk subnet max gedung 1. Wildcard-nya untuk mencari broadcast kita harus mencari wildcard terlebih dahulu. Caranya adalah 255.255.255.255 dikurangkan dengan netmax-nya atau subnet max. Dikurangkan seperti ini, hasilnya adalah 0.0.63.255. Setelah kita ketemu wildcard-nya, baru wildcard ini kita tambahkan dengan network. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, barulah didapati broadcast-nya, yaitu 180.3.63.25. Itu untuk broadcast-nya.
Kemudian untuk mencari host awal, ini tinggal network yang sudah kita cari tadi ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 180.3.0.1. Sedangkan untuk host akhir, kita harus mengurangkan broadcast-nya ini dengan 1. Jadi broadcast kita kurangkan 1. Hasilnya adalah 180.3.63.254. Untuk rank host itu adalah host awal sampai dengan host akhir. Kita tinggal menuliskan host awalnya sama seperti tadi. Host awalnya 180.3.0.1 sampai dengan host akhir 180.3.63.254. Kemudian cara penghitungan dari gedung 2 pun juga sama. Tapi untuk networknya ini didapat dari broadcast gedung pertama. Maaf, bukan broadcast gedung pertama, tapi dari subnet tadi, blok subnet tadi. Ini gedung pertama, ini gedung kedua. Nah, maka networknya adalah 160.3.64.0. Sama seperti tadi, prefixnya adalah 18. Subnet max-nya adalah 255.255.192.0 karena ini merupakan FLSM. Nah, artinya prefix di semua gedung ini mempunyai takaran yang sama, yaitu 18. Kemudian kita cari wildcard-nya sama seperti tadi caranya. Kita kurangkan, ini sama 0.063.255. Kemudian, nah ini broadcast-nya sama seperti tadi. Wildcard ini ditambahkan dengan network-nya. Network-nya ini kita tambahkan menjadi 180.3.127.255 untuk broadcast-nya. Kemudian untuk host awal sama seperti tadi, network ditambahkan 1. Network-nya adalah ini, network yang tadi ditambahkan 1. Hasilnya menjadi 180.3.64.1. Nah, untuk mencari host akhir, caranya sama juga seperti tadi. Caranya adalah broadcast dikurangkan 1. Nah, hasilnya 180.3.127.254. Itu untuk host akhirnya. Kemudian untuk mencari rank host tadi adalah host awal sampai dengan host akhir. Maka kita tinggal letakkan hasil pencarian host awal tadi di sini dan host akhir di sini. Nah, jadi rank host itu dimulai dari 180.3.64.1 sampai dengan 180.3.127.254. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mulyana Abdillah dari kelompok 3 kelas SE02A akan menjelaskan soal nomor 2 tentang VLSM. Di sini diketahui sebuah network 190
titik x titik y titik 0 prefix 23 akan dibagi menjadi 3 subnet. Tentukan subnet max, network, broadcast, dan rangka host masing-masing subnetnya. Dengan kebutuhan masing-masing subnet adalah gedung A 100 host, gedung B 126 host, gedung C 127 host. Ya. Untuk mengerjakan soal VLSM kan ada aturannya. Nah, aturannya yaitu kita harus mengurutkan dari host terbesar ke host terkecil terlebih dahulu. Di sini host terbesar yaitu 127 host, kemudian host yang terbesar kedua 126 host, dan yang terakhir adalah gedung A 100 host. Network ID-nya kan X adalah nomor kelompok. Dan nomor kelompok kita kan 3. Terus Y adalah nomor kelas Jarkom, dan nomor kelas Jarkom kita kan adalah 1. Jadi networknya adalah 190.3.1.0. Nah, ini merupakan kelas B. Ini merupakan kelas B. Yang saya tandai merah ini merupakan kelas B, di mana oktet selain dari oktet 1 sampai 2 bernilai 0. Jadi oktet 3 dan 4 itu bernilainya 0. Nah, setelah mengetahui ini, jadi kan kita mencari dari host yang terbesar kan gedung C 127 host ya. Nah, kemudian kan network ID-nya kan sudah diketahui 190.3.0.0. Nah, kemudian kita mencari prefix. Kan kebutuhan gedung C kan 127 host. Nah, jadi saya mencoba mencari menggunakan prefix 25. Prefix 25 kan 128. Nah, kemudian dikurangi 2, 126 host. Dan ini masih kurang untuk kebutuhan 127 host pada gedung C. Jadi saya mencoba mencari dengan prefix 24. Prefix 24 kan 256. Nah, 256 ini dikurangi 2, ketemu 254 host. Jadi prefix 24 cocok digunakan untuk kebutuhan host 127 pada gedung C. Setelah itu kita mencari wildcard. Wildcard kan rumusnya 255.255.255.255 kurangi netmax. Nah, prefix 24 netmaxnya kan 255.255.255.0. Nah, jadi wildcardnya setelah dikurangi dengan 255.255.255.255 kurangi 255.255.255.0 ketemu 0.0.0.255. Setelah wildcard ketemu, kita mencari broadcast. Broadcast kan rumusnya network ID ditambah wildcard. Dan network ID-nya itu 190.3.0.0. Kemudian ditambah wildcard. Wildcardnya kan 0.0.0.255. Jadi ketemu broadcast ID-nya yaitu 190.3.0.255. Setelah broadcast ketemu, kita mencari host awalnya. Host awal kan rumusnya network ID ditambah 1. Dan network ID-nya itu 190.3.0.0 ditambah 1 ya jadi 190.3.0.1. Setelah host awal ketemu, kemudian kita cari host akhir. Host akhir kan broadcast kurangi 1. Broadcastnya ini 190.3.0.255 dikurangi 1 jadi 190.3.0.254.
Ya, setelah host awal ketemu dan host akhir ketemu, kita cari rangannya. Nah, rangannya itu dari host awal dan host akhir. Jadi 190.3.1 sampai dengan 190.3.0.254. Ya, oke, untuk gedung B, gedung B kan terbesar kedua. Jadi oke, untuk gedung B, saudara Irfai yang akan menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Irfai, kelas SE02A, NIM 12. Terus terbesar kedua adalah gedung B, di mana membutuhkan 126 host. Network ID ini berasal dari broadcast gedung C plus 1. Total hostnya 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 128 kurangi 2, hasilnya 126. Grafiknya 32 kurangi 7 sama dengan 25. Netmarknya 255.255.255.128. Ini kode binernya. Kemudian wildcardnya yaitu 255.255.255.255 kurang netmark sama dengan 0.0.0.127. Broadcast sama dengan network ID plus wildcard yaitu 190.3.1.0 ditambah 0.0.0.127, hasilnya 190.3.1.127. Host awal sama dengan network ID plus 1 yaitu 190.3.1.0 ditambah 1, hasilnya 190.3.1.1. Host akhir sama dengan broadcast kurangi 1 sama dengan 190.3.1.127 kurangi 1 sama dengan 190.3.1.126. Rank host sama dengan host awal sama dengan host akhir, yaitu 190.3.1 sampai dengan 190.3.1.126. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dengan saya Haidar Adisaki, ini 18.10.40.11, melanjutkan penjelasan mengenai subnetting VLSN. Untuk gedung yang ketiga itu gedung A yang menampung 100 host. Langsung saja untuk network ID-nya yaitu 190.3.1.128 melanjutkan dari gedung sebelumnya. Dan untuk prefixnya didapat 25 berdasarkan rumus 2 pangkat 32 min prefix dikurangi 2. Dan untuk memenuhi total host yang mendekati 100 host yaitu 126 yaitu harus menggunakan prefix 25. Dan prefix 25 ini menghasilkan atau sama dengan biner seperti ini. Dan selanjutnya untuk mendapatkan wildcard yaitu melalui rumus 255 dikurangi netmasknya, ini netmasknya, dan menghasilkan 0.0.0.127. Selanjutnya ke broadcast yaitu bisa didapat dengan menggunakan rumus network ID ditambah wildcardnya dan didapatkan broadcastnya 190.3.1.255. Selanjutnya untuk mencari host awalnya yaitu dengan menggunakan rumus network ID-nya ditambah 1 dan dihasilkan 190.3.1.129. Dan untuk host yang akhir yaitu dengan menghitung broadcast dikurangi 1 dan didapat 190.3.1.254.
Berdasarkan perhitungan tadi, didapat range host-nya yaitu antara 190.3.1.129 sampai 190.3.1.254. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.